Samawati wal semua yang selain Allah yang sebenarnya langit dan bumi. Pembahasan ini itu adalah pembahasan yang kalau kita mengacu kepada maklumat agama itu tidak bisa kita jelaskan. Walaupun mungkin ada riwayat-riwayat yang membahas tentang pembahasan ini, tapi riwayatnya itu tidak sampai ke derajat yakin, qat'i. Kita dalam hal yang sifatnya seperti ini itu tidak mungkin meyakini sesuatu berdasarkan sebuah riwayat yang tidak mencapai derajat yakin, ya. Oleh karena itu kalau merujuk kepada maklumat agama itu memang tidak bisa kita jelaskan secara rinci. Namun saya tadi sedikit mengajak kita untuk melihat bagaimana salah seorang filosof kuno, ya, itu mengatakan bahwa aflak, yaitu benda-benda falak, benda-benda langit itu semua bersifat qadim, bersifat tidak berawal dari ketiadaan. Dan kalau kita lihat juga salah seorang filosof dari kalangan umat Islam, itu Ibn Rushd, beliau mengatakan bahwa matahari itu bersifat azali. Bersifat azali, dia berarti tidak berawal dari ketiadaan, maka tidak akan berakhir dengan tiada berarti, ya. Dan dia tidak akan berkurang hararahnya, ya, tingkat kepanasannya, cahaya tidak akan berkurang. Dan kalau berpandangan bahwa matahari itu bersifat azali, pikiran yang demikian itu sebenarnya terinspirasi, terinspirasi dari salah seorang filosof kuno Yunani bernama Aristoteles, ya, yang mereka itu dalam hal ini berangkat dari filsafat, mereka itu berangkat dari pikiran al-illah wal ma'lul. Ya, jadi bahwa alam ini itu kan tidak diciptakan, tapi alam itu ada disebabkan oleh illah. Ya, jadi sebagaimana illah itu bersifat azali, maka alam itu juga bersifat azali, ya. Dan beliau juga mengatakan ini Ibn Rushd ini juga nanti yang menjadi inspirasi bagi orang-orang filosof modern seperti Hasan Hanafi, Jabiri dan lain sebagainya, ya. Dan juga maka menyebut beliau ini sebagai ayahnya filsafat. Padahal kalau kita lihat, kata Syekh tadi, bahwa Ibn Rushd itu sebenarnya mukallid, ya, beliau orang yang bertaklid kepada Aristoteles. Yang beliau lakukan sebenarnya adalah mengalih bahasakan apa yang telah disampaikan oleh Aristoteles dalam bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Jadi sebenarnya Ibn Rushd itu sendiri mukallid. Kemudian pertanyaannya, siapa yang membantah Ibn Rushd? Sebenarnya ada yang sudah membantah Ibn Rushd, dan artinya bukan membantah Ibn Rushd, tapi pikiran itu sebenarnya sudah terbantahkan oleh Al-Ghazali 1000 tahun sebelum Ibn Rushd, ya. Al-Ghazali, jadi sebenarnya seperti ini, berkaitan dengan matahari. Ada yang mengatakan bahwa matahari itu dia tanqus bil hissi, jadi materinya itu berkurang sedikit demi sedikit. Ini yang menjadi apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Sedangkan Ibn Rushd itu mengatakan azali, dia tidak akan berkurang, ya. Kalau misalnya kalau Al-Ghazali itu berangkat bahwa berpikiran Al-Ghazali berangkat dari bahwa setiap yang kita rasakan itu tidak mungkin dia kita rasakan dengan sendirinya, tapi dia berpindah secara his, dia secara fisik, secara empiris, dia itu berpindah dari suatu tempat ke tempat kita sehingga kita dapat merasakan hal tersebut. Oleh karena itu, ya, kalau seandainya sehari itu 1 liter misalnya hararahnya kurang dan sebagainya, itu maka nanti akan sampai pada titik di mana hararah itu akan berakhir. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh fisikawan modern. Jadi mungkin itu yang kesimpulan daripada jawaban dari Pak Syekh. Terima kasih kepada pertanyaan. Kita buka sesi pertanyaan, satu lagi soal pertanyaan, silakan Pak Syekh.